Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2207326 dan di sini saya bersama teman saya yang bernama Alvin Akbar dengan NIM 2207239. Baiklah, di sini saya membuat video observasi dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia di AS dan di Service. Baiklah, ah, yang selanjutnya itu latar latar belakang. Eh, Latar belakang itu manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan perusahaan karena berkaitan langsung dengan tenaga kerja sebagai aset utama dalam menjalankan aktivitas bisnis. Eh, Dalam dunia kerja nyata, penerapan MSDM tidak hanya terbatas pada teori yang dipelajari di bangku perkuliahan, tapi mencakup praktik langsung yang harus disesuaikan uh, dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing perusahaan. Kegiatan observasi ini dilakukan di HH dan Service, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang uh, pe- sepeda motor, itu di service yang bermerek Honda. Alasan CPS dipilih sebagai objek konservasi karena dianggap memiliki sistem manajemen DM yang cukup baik yang untuk dikaji. Melalui observasi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, sistem penilaian kinerja, serta dibentuk kompensasi yang diterapkan di hasil service. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses rekrutmen, itu pelatihan, pengembang karyawan, sistem penilaian kinerja, serta bentuk kompensasi yang diterapkan di perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya itu tujuan dan manfaat observasi. Yang pertama itu tujuan. Tujuannya itu mengetahui uh, praktek manajemen sumber daya manusia yang diterapkan di AHAS dan di Service. Yang kedua itu menganalisis kesesuaian dengan teori MSTM yang telah dipelajari di perkuliahan. Yang ketiga itu menambah pengalaman langsung mahasiswa dalam memahami penerapan MSTM. Itu selanjutnya itu manfaat. Manfaatnya itu menambah wawasan mahasiswa tentang penerapan MSDM secara langsung di HAS dan di Service. Yang kedua itu menerapkan bahan evaluasi bagi HAS dan di Service terhadap praktik MSDM yang telah dijalankan. Menjadi acuan pembelajaran bagi mahasiswa institusi pendidikan yang dalam memahami aplikasi teori MSDM di dunia industri. Baiklah, selanjutnya itu profil perusahaan. Asli service itu terbagi menjadi tiga. Itu jenis usaha, alamat, skala usaha. Kalau jenis usaha dari jenis service adalah sepeda motor resmi yang bergerak di bidang servis dan penjualan di suku cadang. Itu alamatnya itu di Jalan Adinegoro, nomor 38 Padang, Kecamatan Kotor Tangah, Sumatera Barat. Baiklah, selanjutnya itu skala usaha. Skala usaha di Hasani Service melayani konsumen dari kota Padang dan wilayah sekitar Sumatera Barat. Meskipun operasionalnya bersifat regional, standar layanan dan pelatihan karyawan mengacu pada kebijakan main dealer Honda yang ada yang bekerja sama dengan Nara Agung yang berskala
nasional, dan daerah. Itu sehingga menjamin mutu layanan yang profesional dan terpercaya. Baiklah, selanjutnya itu struktur organisasi. Struktur organisasi yang didana service terdiri dari pertama itu owner, yang kedua kepala bengkel, ketiga kepala mekanik atau SA atau kepanjangannya bisa disebut service officer. Yang keempat itu mekanik, yang kelima itu front desk. Nah, yang berapa biasa saya akan menyebut berapa orang yang dari lima dari struktur dari service. Owner itu terdapat satu orang, kepala bengkel terdapat satu orang, kepala mekanik atau service officer itu terdapat satu orang atau SA. Itu mekaniknya terdapat empat orang, yang front desk-nya terdapat satu orang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afinatul Akbar. Pada Afinatul Akbar dipersilakan. Oke. Baiklah, terima kasih pada teman saya telah menyampaikan materi dan saya akan melanjutkan menyampaikan materi itu rekrutmen dan seleksi. Di mana rekrutmen ini dilakukan terbuka, umum yang memiliki keahlian bidang otomotif yang paling utama itu di bidang sepeda motor. Untuk rekrutmen ini biasanya dipromokan melalui seperti media sosial dan lain-lainnya. Dan juga rekrutmen ini juga didapat dari anak magang yang melakukan magang di AHAS dan di Servis, ataupun juga ada info dari orang terdekat. Seleksinya juga dengan membawa surat lamaran kerja itu dalam CV yang menarik. Pelamar memenuhi syarat dari perusahaan atau bengkel dengan tes kemampuan bidang otomotif, dan mana setelah itu yang diterima itu yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan eh, di bidang otomotif, terutama di sepeda motor. Setelah itu, setelah melakukan seleksi, selanjutnya lakukan wawancara, di mana wawancara ini dilakukan oleh kepala mekanik atau service advisor, itu mewawancarai calon pekerja yang akan bekerja di ASD Service itu dengan syarat siap bekerja sebagai tim, punya keahlian di bidang otomotif, dan siap bekerja di bawah tekanan. Selanjutnya itu pelatihan dan pendidikan. Pelatihan yang dilakukan pada study service itu mekanik yang sudah diterima wajib mengikuti pelatihan selama 1 bulan. Itu mendalami materi dasar dari eh, teknik sepeda motor. Pendidikan. Pendidikan di yang untuk mekanik alas dan servis biasanya yang disebut dengan TTL itu Technical Training Level, di mana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mekanik. TTL biasanya sampai level 3, dari level 1, 2, dan 3. Di mana level 3, level 1 dan 2 yang bekerja, di mana karena kan ahas dan servis ini bekerja di PT Mendra Agung, maka level 1 dan 2-nya dilakukan di pelatihan PT Menara Agung sendiri, itu berada di Padang. Dan level 3-nya dilakukan di Pulau Jawa. Yang selanjutnya itu kompensasi dan K3. Kompensasi gaji. Gaji disesuaikan dari TTL mekanik. Penggajian di Ahsani Service itu sesuaikan dari TTL, di mana ada itu dari level 1, level 2, dan level 3. Gaji ini dibayarkan setiap akhir bulan melalui rekening masing-masing. Kalau tidak ada, maka dibayarkan secara uang cash. Selanjutnya bonus dan lembur. Bonus lembur dan THR. Mana bonus karyawan yang di setiap hari Minggu, dan dari servis ataupun pembelian dari spare part, dan juga terdapat bonus dari THR. Ketiga itu ketiga yang diberikan pada yang dimaksud yang diterapkan pada Asli Service, yaitu APD untuk teknisi, dan briefing tiap pagi di area kerja kerja tertib. Mana penyediaan APD ini seperti sarung tangan, sepatu safety, dan juga masker untuk teknisi.
Area kerja yang tertib dan bersih menghindari dari kecelakaan kerja. P3K juga tersedia di BKA Study Service. Karyawan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selanjutnya itu analisis dan rekomendasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, praktik manajemen sumber daya manusia di Study Service secara umum telah selaras dengan teori MSDM yang diperoleh selama dalam perkuliahan. Dalam observasi, dapatkan kelebihan dan kekurangan dan juga rekomendasi. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan eh, study service itu struktur organisasinya terorganisir dengan baik. Terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas sehingga koordinasi antar bagian berjalan lebih efektif. Proses rekrutmen dan seleksi terstruktur. Dapat seleksi yang ditetapkan cukup lengkap dan sistematis sehingga mampu menjaring kandidat yang sesuai dengan kebutuhan. Tiga, adanya pelatihan berkesinambungan. Perusahaan menunjukkan komitmen dan peningkatan kualitas SDM khususnya melalui pelatihan rutin dan fasilitasi oleh Mendeler. Yang keempat, sistem kompensasi dan tunjangan yang memadai. Selanjutnya itu ada kekurangannya juga, yaitu belum tersedianya informasi SDM yang berbasis digital. Yang kedua, perusahaan terhadap pemahaman terhadap performa indikator KPI belum merata. Beberapa karyawan masih kurang memahami indikator yang digunakan untuk penilaian kerja. Yang ketiga yaitu pelatihan dan untuk staf non teknis masih terbatas. Yang keempat itu fasilitas K3 masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Rekomendasi untuk mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis digital untuk efisiensi administrasi. Melakukan pelatihan dan sosialisasi menyeluruh mengenai standar penilaian kerja. Keempat, menyediakan program pelatihan yang merata bagi semua divisi termasuk non-teknis. Meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung KDK. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan praktik MSDM ini cukup perlu perbaikan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia di AHS dan service telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang teori yang dipelajari di perkuliahan. Perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang jelas, proses rekrutmen dan pelatihan yang sistematis, serta memperhatikan aspek keselamatan kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, antaranya belum adanya sistem digital dan praktik dalam administrasi SDM, pemahaman KPI yang belum merata, serta kurangnya pelatihan bagi non-tek. Saran, saran itu pertama digitalisasi, eh, baru dikembangkan sistem informasi SDM. Kedua pelatihan KPI. Sosialisasi dan pelatihan KPI eh, perlu perusahaan perlu mengadakan pelatihan rutin mengenai indikator penilaian kerja. Tiga, pemerataan pelatihan. Pemerataan pelatihan SDM tidak hanya untuk mekanik, staf non-teknis seperti front desk dan administrasi juga perlu mendapatkan pelatihan berkala. Kita K3. Peningkatan fasilitas K3 disarankan untuk menambah fasilitas penunjang keselamatan dan kerja seperti ruang istirahat teknis serta pelatihan formal tentang prosedur keselamatan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.